Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali lagi dalam program GPDI Villa Melati Mas Menyapa. Di pagi hari ini sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita, sebelum kita melakukan setiap pekerjaan kita mau datang kepada Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Dan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini saya ambil dalam kitab Ulangan 28 ayat 13. Sekali lagi Ulangan pasal 28 ayat 13. Di sana firman Tuhan berkata, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini dalam Ulangan 28 ayat 13, ini merupakan perkataan Tuhan atau firman Tuhan kepada bangsa Israel melalui perantaraan Musa. Tuhan berkata kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan mengangkat mereka menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Mereka akan tetap naik dan bukan turun apabila mereka mendengarkan perintah Tuhan dan melakukan semuanya itu dengan setia. Ini merupakan sebuah janji Tuhan, janji berkat kepada bangsa Israel. Dan kebenaran firman Tuhan ini tidak hanya datang kepada bangsa Israel, tetapi datang juga dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan di pagi hari ini. Tuhan berkata dalam setiap kehidupan kita bahwa Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala bukan ekor. Kita akan tetap naik dan bukan turun. Menjadi kepala adalah sebuah ketentuan yang telah Tuhan buat dalam setiap kehidupan kita. Mengapa Tuhan mengangkat kutuk dari setiap kehidupan kita di atas kayu salib dan menggantikan semuanya itu dengan berkat? Jawabannya adalah agar kita menjadi kepala. Nah, sangat jelas dikatakan dalam Ulangan 28 ayat 13 bahwa adalah suatu ketentuan yang telah Tuhan buat dalam setiap kehidupan kita. Nah, ketentuan itu harus kita sepakati. Semuanya itu tergantung dari pribadi kita. Apakah kita mau atau tidak menerima ketentuan itu. Setiap kita dikatakan dalam ayat ini akan naik dan bukan turun. Naik di sini berbicara tentang sebuah gunung. Yehezkiel pasal yang ke-34 ayat yang ke-26 di sana firman Tuhan berkata, Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya, itu adalah hujan yang membawa berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, perlu kita ketahui bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus berada di gunung Tuhan. Kita harus berada di gunung Tuhan agar kita tetap menikmati berkat-berkat Tuhan, agar kita mendapat ketenangan ketika kita berada di gunung Tuhan. Nah, dalam setiap kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita digambarkan seperti seorang pendaki-pendaki gunung. Nah, seorang pendaki gunung tentu saja mempersiapkan dirinya, mempersiapkan segala sesuatu yang dia butuhkan untuk dia melakukan perjalanan mendaki gunung. Dan di perjalanannya tentu saja ada begitu banyak jalanan yang berbatu, ada begitu banyak rintangan, ada begitu banyak jalan yang curam. Dan ada mungkin binatang-binatang buas yang bisa saja menerkam seorang pendaki tersebut. Sehingga ada potensi-potensi untuk kita menyerah atau berhenti tidak melanjutkan perjalanan kita untuk mendaki gunung. Nah, demikian juga dalam setiap kehidupan kekristenan kita. Kita diibaratkan sebagai seorang pendaki-pendaki gunung Tuhan. Dan dalam kita melakukan perjalanan kita untuk kita tetap berada di gunung Tuhan untuk mencapai mendaki gunung Tuhan tersebut, tentu saja ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak rintangan yang dapat mempengaruhi kita untuk kita dapat mundur dan berhenti dan tidak melanjutkan setiap perjalanan kita. Nah, dan apa yang harus kita perlukan agar kita tetap berada di gunung Tuhan? Di sini kita lihat dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, yang kita perlukan adalah iman kepada Tuhan. Iman yang teguh kepada Tuhan agar kita tetap berada di gunung Tuhan. Dan seperti yang dikatakan dalam Ulangan 28 ayat 13 di sana, bahwa kita juga harus mendengarkan perintah Tuhan. Lewat apa? Lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Dan lewat penyampaian kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan tidak hanya sampai di situ, tidak sampai di mendengarkan saja, tetapi harus kita lakukan itu dengan setia. Yang pertama, beriman kepada Tuhan. Yang kedua, mendengarkan perintah Tuhan. Dan yang ketiga yaitu melakukan
semuanya itu dengan setia. Agar kita tetap menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati janji Tuhan yang telah Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, marilah kita tetap berada di gunung Tuhan. Kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Kita tetap beriman kepada Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan dan melakukan semuanya itu dengan setia, agar kita tetap berada di bawah naungan Tuhan dan kita tetap menikmati berkat-berkat Tuhan yang akan Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Mungkin saat ini kita berada dalam pergumulan, masalah, tantangan hidup, tetapi kita percaya bahwa ketika kita tetap berada di gunung Tuhan, kita akan disediakan apapun yang kita perlukan. Tuhan akan menyediakan semua itu dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, amin. Kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini buat penyertaan Tuhan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Semua karena berkat pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan sebentar lagi kami akan melakukan setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah Engkau yang melindungi, Engkau yang menolong, jauhkan dari segala mara bahaya niat jahat manusia. Kuasa iblis kami tolak semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dari Yesus yang berkuasa membentengi setiap kehidupan kami. Kami serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Berkati kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menjadi rema, menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Kami sambut hari yang baru dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.